Mereka datang mengajarkan kita bahwa umat Islam harus bersatu, gitu kan? Kenapa umat Islam nggak bersatu? Karena umat Islam udah ninggalin Al-Quran dan hadis. Kalau Islam mau bersatu, saatnya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Saya mau bilang orang ini nggak ngerti. Dia nggak belajar sejarah. Kalau kita belajar sejarah ilmu kalam misalnya, awal perselisihan umat lawang dimulai dari Quran kok. Ketika satu kelompok dan kelompok lain berbeda tafsir tentang satu ayat, lahir satu firqah, dua firqah, tiga firqah. Jadi di sini kalau mau mempersatukan bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Lawang semua aliran dalam Islam jadikan itu sebagai landasannya. Akan tetapi metodologi memahaminya itu loh yang kemudian kita samakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel Al-Hikmah Institute Makassar. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Anugrawati Nur Arsh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik terkait dengan fenomena keberagaman di Indonesia. Ini merupakan fenomena yang sangat menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini, dan melihat dari fakta sosial banyak sekali masyarakat yang senang mengkafir-kafirkan, yang menganggap golongannya lah yang paling benar. Di luar daripada golongan mereka itu dianggap salah. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi fenomena tersebut? Nah, kali ini kita akan mendiskusikan hal tersebut dengan Kakanda Ragen. Kakanda Ragen, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, Nugrah gimana? Ya, alhamdulillah baik. Ya. Menurut Kakanda Ragen, apa sih yang melatar belakangi ini ekstremisme dan takfirisme di Indonesia itu sendiri? Oh ya, terima kasih Adinda Anugrah. Jadi gini, sebenarnya ketika berbicara tentang Indonesia, Indonesia punya akar historis yang begitu luar biasa. Jadi sejak masa perjuangan kemerdekaan Nusantara, bahkan dari zaman prasejarah, perbedaan itu tidak dianggap sebagai masalah di Indonesia. Perbedaan itu malah dianggap sebagai alat perekat antara satu dan yang lainnya. Terbukti setelah Indonesia merdeka, Pancasila mampu menyatukan sekian banyak perbedaan, dirangkul menjadi satu bangsa yang kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini. Jadi sebenarnya fenomena-fenomena yang disebut sama Ade Anugrah tadi, ada fenomena takfirisme, fenomena anti pada perbedaan di masyarakat kita, sebenarnya ini upaya dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab untuk memisahkan bangsa Indonesia hari ini dengan sejarah bangsanya yang begitu besar. Kalau kita mau hancurkan satu bangsa, pisahkan generasi mudanya itu dengan akar sejarah bangsanya. Jadi mereka mau memisahkan itu. Kenapa saya ngomong seperti itu, Adek? Karena ada fakta bahwa Indonesia yang dulu perbedaan tidak dianggap sebagai masalah, loh kenapa setelah 70-an tahun kita merdeka dianggap sebagai masalah? Namun kita kan pasti bertanya tadi, apa sih yang menyebabkan masyarakat kita seperti ini? Kayak gitu. Pertama menurut saya, karena masyarakat kita mulai melupakan sejarah bangsanya. Bung Karno pernah mengatakan jas merah kan, jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa? Karena sejarah perjuangan bangsa kita yang dari Sabang sampai Merauke hari ini kita nikmati buah kemerdekaan, ini dilakukan bukan hanya oleh satu kelompok, satu suku, satu etnis, satu agama. Tapi semua elemen bangsa ini, dari semua elemen bangsa di Nusantara ini bersatu, bekerja sama, dan kemudian berjuang memerdekakan bangsa kita. Jadi semestinya perbedaan itu bukan masalah. Ya, berarti ini salah satu metodologi yang mereka gunakan bagaimana mau menghancurkan Indonesia dari dalam. Ya, bisa. Ada analisis seperti itu. Kalau dalam konteks keislaman, misalnya dalam kajian-kajian keislaman, tentu dalam spesifikasinya pergerakan Islam, kita tahu bahwa ada di era-era 90-an ada gerakan transnasional. Indonesia ini kita lihat kelompok-kelompok keislaman di sini itu made in Nusantara. Muhammadiyah made in Nusantara. Nahdlatul Ulama made in Nusantara. Persis made in Nusantara. Syarikat Islam made in Nusantara. Dan itu aman-aman baik, aman-aman saja itu selama ini. Tapi ketika ada gerakan Islam transnasional yang tahun 90-an masuk, loh
Ini kok seolah, jadi organisasi transnasional yang saya maksud itu mereka yang punya ketersambungan organisasi lintas negara. Saya ambil contoh organisasi terlarang yang baru dibubarin pemerintah tuh kemarin. Gak perlu ya kita sebut namanya, Hizbut Tahrir, tapi gak usah kita sebut. Itu organisasi yang skopnya internasional. Mereka datang mengajarkan kita bahwa umat Islam harus bersatu, gitu kan? Kenapa umat Islam gak bersatu? Karena umat Islam udah ninggalin Al-Quran dan hadis. Kalau Islam mau bersatu, saatnya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Saya mau bilang orang ini nggak ngerti. Dia nggak belajar sejarah. Kalau kita belajar sejarah ilmu kalam misalnya, awal perselisihan umat lawang dimulai dari Quran kok, ketika satu kelompok dan kelompok lain berbeda tafsir tentang satu ayat, lahir satu firqah, dua firqah, tiga firqah. Jadi di sini kalau mau mempersatukan bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Lawang semua aliran dalam Islam jadikan itu sebagai landasannya. Akan tetapi metodologi memahaminya itu loh yang kemudian kita samakan. Kurang lebih kayak gitu, Adik Nugrah. Mendengar penjelasan Kanaragan tadi, kira-kira bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Ya, jadi kayak gini. Jadi tadi saya bilang, kalau kita melihat fenomena takfiri misalnya di masyarakat kita yang anti pada perbedaan ini, menurut saya karena ada gerakan sistematis dalam konteks keislaman ini, gerakan sistematis dari kelompok Islam transnasional yang hadir hari ini mendakwahkan misalnya gerakan anti akal dalam beragama. Jadi beragama itu nggak perlu pakai akal. Beragama itu cukup dengan kitabullah wa sunnati rasul. Cukup itu saja sebagai pedoman kita. Saya menganggap itu sebagai salah satu langkah penyebab misalnya kenapa terjadi perpecahan. Kenapa? Karena akhirnya umat Islam nggak mau pakai akal dalam beragama. Kita tahu, Quran itu kan kitab hudal linnas dia tuh, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, untuk menjadikan Al-Quran sebagai hudal kita, sebagai petunjuk hidup kita, itu bisa kita lakukan jika kita gunakan akal. Gak bisa pakai yang lain. Oh, berarti basis awal yang mereka lakukan itu bagaimana mereka mematikan akal masyarakat Indonesia sehingga kesadarannya untuk beragamanya itu kurang. Kenapa? Karena ada doktrin sistematis. Seolah kita gunakan akal yang beragama itu sebuah dosa. Kayak gitu. Jadi memisahkan kelompok-kelompok Islam itu dengan semangat-semangat rasionalitas. Semangat-semangat keilmuan. Sehingga seolah-olah orang yang berakal itu, orang yang selalu mengedepankan akalnya itu akan dilabelkan menjadi kelompok sesat lah, kelompok liberal lah, kelompok ini dan itulah. Nah, menurut saya ini salah satu penyebab dari sekian banyak penyebab yang lain. Ini salah satunya aja. Yang kedua tadi yang saya sebut masyarakat kita dipisahkan dengan sejarah perjuangan bangsanya yang begitu besar. Yang dimana perbedaan itu tidak dianggap sebagai masalah. Ada salah satu hal menarik, Adik Anugrah, yang saya ingin sampaikan. Misalnya gini, ada gerakan atas nama agama yang mengatakan bahwa nasionalisme itu asobiyah. Cinta tanah air itu asobiyah. Asobiyah kita tahu itu diharamkan dalam Islam. Hal yang nggak benar, nggak baik dalam Islam. Nasionalisme itu disebut asobiyah. Asobiyah itu kan paham kurang lebih yang meyakini kelompok, suku, bangsanya lebih mulia, lebih baik dari negara atau bangsa yang lain. Suku yang lain. Akan tetapi kita tahu bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu pernah mengatakan bahwa cinta tanah air itu bagian dari iman. Apalagi bahasa Hubbul waton minal iman. Dan dalam pengkajian saya, Adinda, saya temukan di dalam kitab Nahjul Balaghah, Sayyidina Ali pernah mengatakan, amaratil baldani bihubbil autan. Bahwa negara-negara itu akan maju dengan cinta tanah air. Jadi spirit cinta tanah air itu datang dari sejarah atau datang dari doktrin ajaran Islam itu sendiri. Bukan asobiyah. Gitu. Apakah salah saya mencintai tanah di mana saya lahir? Air di mana dengannya saya bisa bertahan hidup. Mencintai tanah air saya kira bukan hanya bagian dari iman, tapi dia fondasi daripada keislaman itu sendiri, ajaran Islam itu sendiri. Ya, menurut kakak, apa sih dari beberapa alasan yang dijelaskan tadi, apa sih penyebab utamanya itu? Ya, penyebab utama seorang menjadi anti perbedaan ya, atau seorang menjadi takfiri gitu. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa tokoh nasional bangsa kita. Salah satunya sekarang telah menjadi Menteri Agama, Prof. Nasaruddin Umar. Dalam diskusi saya dan beliau secara tegas mengatakan bahwa fenomena takfirisme itu penyebabnya cuma satu. Penyebab utamanya menurut dia, yaitu kebodohan menurut dia. Itu kebodohan. Ternyata itu juga selaras dengan perkataannya Prof. Quraish Shihab. Bahwa kebodohan itulah akar terorisme,
akar radikalisme, akar ekstremisme, itu kebodohan. Kebodohan itu apa? Kebodohan itu kan sebenarnya masih mengawang-awang, dia masih sangat luas itu maknanya kebodohan. Saya ingin kerucutkan menjadi hal yang lebih konkret. Kebodohan yang dimaksud itu apa? Ketika seseorang anti rasionalitas, ketika seseorang anti logika, maka pada saat itu pada saat itu dia akan anti pada perbedaan. Dia anggap perbedaan itu masalah. Padahal dalam doktrin Islam, Allah menciptakan kita itu kan bersuku-suku tuh, berbangsa-bangsa. Supaya apa? Kita saling kenal mengenal. Itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Di dalam suku, di dalam bangsa ada multi agama, ada multi bahasa. Artinya keragaman ini sebenarnya adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang menghendaki keragaman. Menurut saya salah satu hikmah kenapa kita diciptakan berbeda, agar kita fastabiqul khairat. Agar kita berkompetisi dalam berbuat kebajikan. Bukan berkompetisi untuk memasukkan orang lain yang berbeda dengan kita ke dalam neraka. Saya kira itu salah satu hikmah. Kenapa kita harus menerima perbedaan. Anda misalnya adik anugerah bisa, karena perbedaan, adik anugerah bisa tahu mana teman, mana kekasih. Mana air, mana batu. Sehingga kita bisa makan atau minum air, tidak minum tanah misalnya. Karena ada perbedaan. Jadi perbedaan itu adalah sunnatullah menurut saya. Siapa yang anti perbedaan? Para ustadz itu yang anti, saya pakai tanda petik ya, tidak semua ustadz. Maksudnya ustadz yang mengharamkan penggunaan akal dalam beragama, kayak gitu. Dan itulah yang disebut kemirisan. Jadi salah satu tema yang penting kita bahas mungkin nanti di tempat lain pasca ini itu adalah Indonesia darurat pendakwah sebenarnya. Pendakwah yang mengajak kepada persatuan, yang mengesampingkan sekian banyak perbedaan. Mari kita berkompetisi untuk berbuat kebajikan. Itu yang semestinya kita lakukan. Jadi kalau pertanyaannya apa alasan utama orang berpecah atau anti pada perbedaan, saya sepakat dengan Prof. Nazaruddin Umar, saya sepakat dengan Prof. Quraish Shihab, bahwa persoalan utamanya adalah kebodohan. Saya kira demikian. Melihat beberapa masyarakat Indonesia yang sangat anti dengan perbedaan, nah menurut Kakanda Ragen, bagaimana solusi atas orang-orang yang punya pemikiran atau bisa dibilang fanatik terhadap agamanya sendiri? Jadi sebenarnya spirit pertama itu mestinya perubahan paradigmatik. Jadi gerakan perubahan pertama untuk menuju kebaikan bersama yang lebih luas, saya kira hal pertama yang harus dilakukan itu perubahan paradigmatik. Perubahan paradigmatik itu dimulai dengan mulai mencintai ilmu pengetahuan. Belajar, hidupkan dunia-dunia kajian seperti belajar logika, kerangka berpikir. Kang Jalal itu dalam salah satu bukunya Rekayasa Sosial, dia sebut bahwa mustahil ada perubahan sosial ke arah yang lebih baik kalau masyarakat masih terjebak di dalam falasi-falasi atau kesalahan-kesalahan berpikir. Jadi jika kita ingin melakukan perubahan yang lebih baik ke arah ke depan, maka dimulai dari perubahan paradigmatik. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya adalah semangat nasionalisme ini yang harus kita hidupkan. Cinta tanah air menganggap bahwa ini bukan hal baru dalam agama. Ini bahkan ajaran Islam seperti yang saya ungkap. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini bukan orang sembarangan dia. Dia satu dari sedikit orang yang mendapat gelar Hadratus Syekh di Asia waktu di zamannya beliau. Itu dari Indonesia hanya beliau, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi tidak sembarang ketika dia katakan misalnya hubbul watan minal iman. Dan juga statement Sayyidina Ali yang saya sebutkan tadi, amaratil baldani bihubbil autan, itu negara-negara akan maju dengan cinta tanah air. Ini nggak sembarang ngomong. Sayyidina Ali itu adalah babil ilmi rasul, pintu ilmu nabi. Sehingga kalimat-kalimatnya itu tentu akan menjadi solusi dari sekian banyak persoalan. Jadi kedua, menurut saya hidupkan bara api cinta pada negara, cinta pada tanah air. Dengan cinta pada tanah air, segala bentuk gerakan apapun seperti yang terjadi di Syria, seperti yang terjadi di Irak, seperti terjadi di negara-negara Timur Tengah, yang terjadi disintegrasi bangsa itu tidak terjadi di Nusantara. Karena orang-orang masyarakat Nusantara cinta pada tanah air. Dan yang ketiga, adik anugerah, jujur saya sedikit ilfil dengan teman-teman kelompok Islam transnasional yang belakangan datang ke Indonesia dakwah-dakwah tentang Islam. Ngajarin kita bangsa Indonesia tentang persatuan. Saya ilfil dengan mereka. Kenapa?
Jangan ngajarin kami bangsa Indonesia tentang persatuan. Kenapa saya berani katakan itu? Indonesia bermacam suku, bermacam bahasa, bermacam pulau, gitu. 17.000 pulau dalam catatan lebih di Indonesia ini. Agama juga multi, banyak. Suku begitu banyak. Bahasa begitu banyak. Namun kita bisa bersatu menjadi sebuah bangsa. Tapi di Timur Tengah kita tahu, mereka satu bangsa, bangsa Arab. Mereka satu bahasa, bahasa Arab. Mereka satu daratan, tanah Arab. Namun mereka terpisah menjadi banyak negara. Hei Bung, kembali ke sana. Ngajarin mereka di Arab sana untuk bersatu. Jangan ngajarin kita bangsa Indonesia untuk bersatu. Kita punya Pancasila yang telah terbukti kesaktiannya mampu menyatukan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu menurut saya mari kita semua, para pendengar, kita gelorakan, kita hidupkan nyala api cinta kepada tanah air. Insya Allah ini ikhtiar kita untuk mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia agar tetap bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Saya kira demikian, Adinda. Terima kasih Kak atas Ya, penjelasannya. sama-sama. Bagaimana kita menghadapi anti perbedaan di Indonesia. Itu beberapa tadi yang dijelaskan merupakan langkah solutif bagi, kalau bisa dibilang anak muda sekarang ya. Ya. Anak muda sekarang bagaimana menghadapi orang yang anti terhadap perbedaan, orang-orang yang menganggap di luar daripada golongannya itu Benar atau salah. tidak benar Betul. atau salah. Mungkin ini saja ya Kak. Ya, Oke, ya, terima ya, kasih banyak udah. ya atas Ya, kesempatannya. sama-sama deh. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.